Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mengenalkan diri. Nama saya Vinilia Prasetyo. Saya kelas F, jurusan manajemen. Hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursali SEMM. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh beliau dan saya izin untuk menjawabnya. Yang pertama, untuk aktivitas perkuliahan selama ini untuk satu semester ini adalah perkuliahan dilaksanakan dengan daring sebanyak 12 kali pertemuan dan saya mengikuti sebanyak 10 kali dikarenakan waktu itu ada dinas keluar kota sehingga susah sinyal dan tidak ada jaringan untuk bergabung mengikuti kuliah daring. Untuk perkuliahan selama satu semester ini melalui beberapa media yaitu Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Untuk buku yang digunakan untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis adalah buku analisis lingkungan bisnis yang ditulis oleh Bapak Adi Mursalin SEMM yang terdiri dari 14 bab dan 789 halaman. Untuk rutinitas di sini ada tugas dan manfaatnya, yaitu tugasnya adalah pembuatan video tentang ringkasan buku analisis lingkungan bisnis. Selanjutnya, untuk manfaatnya agar bisa dan mampu memahami kondisi lingkungan bisnis yang ada di sekitar kita. Untuk kesan selama perkuliahan satu semester ini adalah perkuliahan dengan menggunakan media daring memang memberikan keleluasaan tempat perkuliahan karena lebih fleksibel dimanapun kita bisa join melalui Zoom meeting kecuali kita tidak memiliki jaringan. Memang Zoom meeting lebih leluasa, tapi sangat tergantung dari ada tidaknya fasilitas internet, sehingga saat provider down kita pun akan tiba-tiba sering terkeluar atau live tersendiri dari Zoom dan ketinggalan beberapa penjelasan yang mungkin saja sangat bermanfaat. Untuk buku analisis lingkungan bisnis sendiri terdiri dari 14 bab. Untuk bab pertama yaitu bisnis dan kondisi lingkungan yang dipengaruhi kondisi ekonomi, politik, hukum, demografi, sosial, dan teknologi. Untuk bab 2, strategi terintegrasi lingkungan pasar dan bukan pasar. Bab 3, media berita dan isu bukan pasar. Bab 4, politik private dan tekanan sosial. Bab 5, manajemen krisis. Bab 6, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Bab 7, menerapkan strategi non-pasar di area pemerintahan. Bab 9, antritas ekonomi, hukum, dan politik. Bab 10, regulasi, hukum, ekonomi, dan politik. Bab 11, pasar keuangan dan peraturannya. Bab 12, pengelolaan keuangan dan keberlanjutan. Bab 13, analisa pensteel. Dan bab 14, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen krisis. Untuk pengertiannya, suatu bentuk proses respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul di organisasi yang dapat mengganggu dan sifatnya tidak terduga dan dapat mengancam serta membahayakan organisasi atau para stakeholder. Untuk sifatnya, krisis terjadi biasanya tidak terduga, dapat berkembang dengan cepat dan dapat merusak kinerja, reputasi, dan kredibilitas manajemen suatu organisasi. Karena krisis membutuhkan tindakan yang cepat, maka seringkali manajemen bertindak secara urgensi. Penyebab manajemen krisis sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya adalah bencana alam, kecelakaan industri, produk yang tidak sempurna, persepsi publik, hubungan kerja, kesalahan strategi bisnis, adanya masalah kriminal, pergantian manajemen, ataupun persaingan bisnis. Komponen program manajemen krisis yaitu adalah ada penghindaran, kesiapsiagaan, root cause, respon, resolusi. Untuk
penghindaran. Strategi untuk penghindaran adalah adanya audit yang berbasis risiko sehingga dapat dikembangkan langkah awal untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, kesiapsiagaan. Perlu adanya tim yang handal dan mampu bereaksi cepat terhadap manajemen krisis dan dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara mendasar mampu mengatasi akar penyebab kritis. Selanjutnya, root cause. Melakukan root cause analysis merupakan usaha untuk mengidentifikasi penyebab krisis sehingga didapatkan akar masalah yang tepat sehingga solusinya tepat dasar untuk menghindari krisis di masa depan. Selanjutnya, respon. Terdiri dari bagaimana krisis dikomunikasikan dengan tepat dan akurat sehingga informasi yang berkembang tidak menjadi liar. Yang terakhir, resolusi adalah bagaimana mengelola dampak yang diakibatkan oleh krisis yang terjadi, bagaimana menangani dan bagaimana usaha agar krisis tersebut tidak terjadi lagi. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Yang pertama, keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan perusahaan. Strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Peran terpenting yang dimainkan pemerintah dalam keputusan perusahaan dan langkah-langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah aparat menjadi pelanggan yang unik. Saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan serta membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. 3. Strategi non-pasar generik. Yang pertama, strategi terintegrasi. Strategi pasar yang efektif diperlukan untuk kinerja yang sukses. Namun, strategi non-pasar yang efektif jarang digunakan, namun beberapa perusahaan sangat memerlukan strategi ini untuk menjadi sukses. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan kinerja unggul dalam mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimanfaatkan untuk mendapatkan peluang dasar. Yang kedua, strategi global. Strategi global ini diterapkan untuk perdagangan bebas secara global yang menerapkan prinsip-prinsip universal dan menerapkan standar lingkungan yang sama di semua negara. Strategi piramida, yaitu sistem tersebut terdiri dari pendekatan dan tindakan suatu perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungan bukan pasarnya. Sistem ini divisualisasikan sebagai piramida dengan kerangka kerja konseptual di puncak dan rencana tindakan di bagian bawah. Analisa Pestel. Analisa Pestel adalah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka, atau untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Untuk analisa Pestel sendiri, Pestel tersebut yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, hukum. Politik adalah analisis Pestel melihat bagaimana dan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Hal tersebut dapat mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, atau ketidakstabilan di pasar luar negeri, kebijakan perdagangan luar negeri, kebijakan pajak, undang-undang ketenagakerjaan, hukum lingkungan, pembatasan perdagangan, dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi memiliki dampak signifikan pada bagaimana suatu proses atau pelaku bisnis melakukan bisnis dan juga seberapa menguntungkannya mereka. Faktor ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, inflasi, pendapatan konsumen dan bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya, sosial juga dikenal sebagai faktor sosial budaya. Faktor-faktor ini termasuk pertumbuhan populasi, usia, kesadaran kesehatan, karir, dan sebagainya. Faktor-faktor ini sangat menarik karena mereka memiliki efek langsung pada bagaimana pemasar memahami konsumen dan apa yang mendorong mereka tertarik akan suatu produk. Teknologi selanjutnya adalah sesuatu yang kerap kali berubah dan hal ini akan sangat berdampak pada cara seorang pemasar atau pelaku bisnis melakukan penjualan. Faktor teknologi mempengaruhi pemasaran dan manajemennya dalam 3 cara berbeda, yaitu cara baru menghasilkan barang dan jasa, cara baru mendistribusikan barang dan jasa, cara-cara baru berkomunikasi dengan target pasar.
Selanjutnya, environmental atau lingkungan berhubungan dengan meningkatnya kelangkaan bahan baku dan polusi. Lingkungan dan pemasaran terhubung di mana pemasaran dapat mempengaruhi lingkungan ketika melayani konsumen dengan produk dan layanan yang ada. Selanjutnya, hukum meliputi kesehatan dan keselamatan, peluang yang setara, standar periklanan, hak dan hukum konsumen, pelabelan produk, dan keamanan produk. Jelas bahwa perusahaan atau pemasar perlu mengetahui apa yang legal dan apa yang tidak legal agar dapat berdagang dengan sukses. Peran pemerintah sendiri di dalam dunia bisnis. Yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu dengan menggunakan subsidi. Yang keempat, pemerintah sebagai elemen bukan pasar yang tidak secara langsung berperan terhadap penentu kebijakan arah pergerakan dan perkembangan ekonomi dan bisnis melalui produk-produk peraturan yang mengikat dalam suatu kegiatan bisnis perusahaan. Di sini saya akan mengulas video, yaitu efek lingkungan pasar dan non-pasar. Pembicaranya adalah Astri Ayu Purwati, BSc MSI. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pasar ada beberapa. Yang pertama, pelanggan atau pembeli adalah raja. Efek persaingan perusahaan terhadap tarif pelayanan, jenis transportasi dan jumlah reseller atau TUK, penyediaan bahan baku yang mudah didapat, investor atau pemberi modal atau pinjaman, kualitas dan kuantitas pekerja. Selanjutnya, kestabilan ekonomi meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi dan nilai kurs. Kestabilan politik, adanya peraturan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat seperti menjalankan usaha dan mengatur persaingan usaha yang sehat. Kebijakan pemerintah, bagaimana pemerintah membangun infrastruktur, investasi dari investor swasta atau asing, dan peningkatan pendidikan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi global atau luar negeri, adanya hubungan saling ketergantungan antara negara baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk ulasan video yang kedua adalah langkah-langkah pemimpin negeri dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan belum hilang dari dunia sampai saat ini. Untuk video kedua ini pembicaranya adalah Nur Aisyah Rahmawati dan Rizky Azi Berkah Zanjaya. Langkah-langkah pemerintah yang pertama, penetapan prosedur kesehatan, pengurangan kegiatan masyarakat di luar rumah, himbauan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam pelayanan kesehatan, himbauan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan, kegiatan pelayanan masyarakat secara online. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan saya dalam menjawab soal-soal UAS Analisis Lingkungan Bisnis yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Semoga yang saya jawab dapat memberi manfaat dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera.